Halo semuanya, selamat datang di video kita hari ini. Saya Clara dan saya sangat senang bisa bertemu dengan kalian semua di sini. Hari ini kita akan menjelajahi beberapa topik yang menarik. Tanpa basa-basi, mari kita mulai. Inilah topik-topik yang akan kita bahas. Sistem informasi adalah kerangka kerja yang mengkoordinasikan sumber daya atau manusia, komputer, untuk mengubah masukan menjadi keluaran guna mencapai sasaran perusahaan. Sistem informasi dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu sistem pendukung operasi atau operation super system, dan sistem pendukung manajemen atau manajemen super system. Sistem pendukung operasi mencakup beberapa jenis sistem, diantaranya yang pertama, sistem pemrosesan transaksi atau Transaction Processing System atau TPS. Yang kedua, sistem pengendalian proses atau Process Control System. Yang ketiga, sistem otomatisasi kantor atau Office Automation System atau OAS. Dan sistem pengetahuan kerja atau Knowledge Work System atau KWS. Sistem pendukung manajemen atau manajemen super system terdiri dari yang pertama, sistem informasi pelaporan atau Information Reporting System atau IRS. Yang kedua, sistem informasi manajemen atau SIM. Yang ketiga, sistem pendukung keputusan atau Decision Support System atau DSS. Yang keempat, sistem pendukung eksekutif atau Executive Support System atau SS. Yang kelima, sistem informasi untuk manajer. Selain jenis-jenis sistem informasi yang sudah dibahas sebelumnya, terdapat jenis sistem tambahan yang penting untuk proses organisasi dan bisnis antara lain. Yang pertama, sistem informasi publik atau Society Information System atau SIS. Yang kedua, sistem informasi intelijen. Yang ketiga, sistem pakar atau ahli atau expert system atau AS. Dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Yang keempat, sistem pendukung keputusan kelompok atau group decision support system atau GDSS. Dan sistem komputer pendukung kolaborasi kerja atau computer support collaborative work system atau CSCW. Elemen-elemen sistem informasi meliputi perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, data dan informasi, prosedur, manusia atau humanware atau brainware. Keamanan sistem informasi adalah konsep yang mencakup identifikasi, perlindungan, deteksi, respons, dan pemulihan terhadap ancaman kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Tujuannya adalah untuk menjaga kelangsungan bisnis dan meminimalkan kerusakan akibat insiden keamanan dan membatasi efeknya. Serangan Zero Day adalah serangan di dunia maya yang terjadi sebelum patch keamanan diterapkan pada kelemahan suatu software atau sistem operasi. Contoh praktik terbaik untuk mengurangi ancaman serangan Zero Day meliputi memanfaatkan alat keamanan seperti Windows Defender Export Card dan Next Generation Antivirus NGAF. Penerapan manajemen patch yang efektif serta penyusunan rencana respons terhadap insiden yang terorganisir. Etika adalah aturan moral yang mengarahkan perilaku individu, sementara etika sistem informasi menekankan pada penggunaan dan manajemen informasi secara etis. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dapat memberikan kemajuan sosial tetapi juga dapat disalahgunakan untuk kejahatan. Sehingga penting bagi masyarakat untuk memahami dan menerapkan prinsip etika dalam penggunaannya. Perangkat keras adalah komponen fisik yang dapat dilihat dan disentuh secara langsung dalam sebuah komputer. Fungsinya mencakup pengumpulan, penginputan, pengolahan, penyimpanan, dan publikasi hasil data sebagai informasi. Perangkat keras juga dikenal sebagai hardware yang merupakan bagian yang dapat dihubungkan ke basis komputer dan memungkinkan komputer berfungsi. Perangkat keras komputer dibedakan menjadi 3 jenis perangkat berdasarkan fungsinya. Yang pertama, perangkat masukan atau input device, perangkat yang digunakan untuk menerima masukan yang dapat berupa masukan data atau program. Yang kedua, perangkat proses atau process device, perangkat yang digunakan untuk pemrosesan data. Yang ketiga, perangkat keluaran atau output device, perangkat yang dipakai untuk menampilkan hasil proses. Perangkat lunak di sisi lain merupakan komponen yang tidak kasat mata dan terdiri dari sistem operasi serta berbagai aplikasi yang ditanamkan ke dalam perangkat keras. Perangkat lunak ini bekerja sesuai dengan perintah yang diberikan oleh pengguna atau sistem. Perangkat lunak atau software terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama software sistem, yang kedua software aplikasi, yang ketiga software tambahan. Fungsi dari software meliputi sebagai sistem operasi atau pendukung sistem, mengatur atau mengontrol hardware, penerjemah instruksi ke bahasa mesin agar dapat diterima dan dijalankan oleh hardware dengan tepat. Jenis perangkat lunak dapat dioperasikan pada komputer meliputi perangkat lunak berbayar, freeware, server tertiar bank, malware, open source software. Jenis perangkat lunak yang lazim digunakan oleh masyarakat beserta contohnya. Yang pertama, software sistem operasi, contohnya Windows. Yang kedua, software browser, contohnya Chrome.
Yang ketiga, Microsoft Office, contohnya Microsoft Word. Yang keempat, pen software, contohnya ada Photoshop. Yang kelima, software antivirus, contohnya Smitey. Yang keenam, software multimedia, contohnya Media Player. Yang ketujuh, PDF Viewer, contohnya Voice Reader. Yang kedelapan, pemrograman coding, contohnya Visual Studio Code. Sistem basis data adalah sistem yang digunakan untuk menyimpan data pada komputer dengan tujuan menjaga informasi agar dapat diakses setiap saat. Tujuan utamanya adalah mendeskripsikan batasan dan ruang lingkup aplikasi basis data dari sudut pandang pengguna atau user overview, memastikan keseluruhan pengguna tercakup dan membantu menguraikan basis data yang kompleks menjadi bagian yang lebih sederhana. Komponen-komponen dalam sebuah sistem basis data mencakup perangkat keras atau hardware, sistem operasi atau operating system, basis data atau database, DBMS atau database management system, pengguna atau user, program aplikasi atau application program. Manajemen data adalah pengolahan data dan informasi secara formal untuk komunikasi interpretasi atau pemrosesan. Hal ini penting karena membantu meningkatkan kualitas informasi, mengelola sumber daya data secara efektif, dan mendukung proses pengambilan keputusan bisnis. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi operasi, mengurangi kesalahan, dan membuat keputusan bisnis yang tepat dan efektif. Identifikasi dan analisis big data adalah proses mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan mengolah data dari berbagai sumber seperti media sosial, perangkat bergerak, sensor, dan sistem bisnis. Big data memiliki karakteristik utama yang meliputi: yang pertama, volume merujuk pada jumlah data yang sangat besar, melebihi kapasitas penyimpanan tradisional. Yang kedua, velocity berkaitan dengan kecepatan di mana data dihasilkan dan harus diolah. Yang ketiga, variety menyatakan variasi dan jenis data termasuk data terstruktur dan tidak terstruktur dan semi-terstruktur. Keempat, veracity mempertimbangkan aksesibilitas, kepercayaan, kualitas, dan kebenaran data. Yang kelima, value analysis untuk menentukan karakteristik data yang paling penting digunakan dalam proses analisis bisnis. Big Data dan Intelligent Business atau BI saling melengkapi, memungkinkan perusahaan untuk mengakses dan menganalisis data dalam skala besar untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Big Data memberikan sumber data yang kaya, termasuk data tidak terstruktur, dan dianalisis untuk menggunakan teknologi AI dan machine learning dalam BI untuk menghasilkan wawasan baru dan prediksi yang akurat. Penting bagi perusahaan untuk mengintegrasikan data dengan baik, mempersiapkan data, memilih alat analisis yang tepat, dan memilih keahlian interpretasi data untuk menggunakan big data secara efektif dalam BI. Internet adalah suatu inovasi teknologi yang telah mengubah cara manusia berinteraksi dan berkomunikasi di seluruh dunia. Jaringan internet merupakan kumpulan dari berbagai jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintahan, komersial, organisasi, dan individu di seluruh dunia. Jutaan pengguna di internet dapat mengakses layanan telekomunikasi dan sumber informasi dari berbagai lokasi. Fasilitas-fasilitas yang terdapat di internet adalah World Wide Web, email, mailing list, chatting, newsgroup, Gopher, web server atau web area information service, teleconference, internet teleponi, file transfer protocol atau FTP. Terdapat 3 jenis penyedia akses internet. Yang pertama, penyedia jasa internet atau ISP, Internet Service Provider. Yang kedua, jasa online komersial. Yang ketiga, penyedia jasa internet nirkabel. Ini adalah referensi kami. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Tetap semangat dan jangan berhenti belajar ya. See you next time. Bye-bye.